Rupanya dekat juga hubungan Tommy Lembong sama Anies. Tidak ada orang yang tidak dekat dengan Anies. Gitu ya? Termasuk musuhnya. Gitu ya? Jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, nggak banyak bicara, diam aja. Kegiatan masih di? Kegiatan masih saya terutama bisnis ya, Iya. bisnis properti. Oke. Terus kelihatannya COVID makin menurun, Jakarta mulai festival yang ke-10 akan mulai kita gelar kembali. Oke. Samping itu Jakarta Melayu Festival. Melayu Festival. Saya buat dari tahun 2012 sampai 2019, tidak pernah absen setahun pun. Itu swasta. Saya pribadi, dana pribadi. Oh, dana pribadi. Dana pribadi. Jakarta. Melayu Festival. Lo kan Anda bukan orang Melayu. Saya menyukai budaya Indonesia yang Melayu gini ya, menarik sekali. 716 bahasa kurang lebih kita milikin. Iya. Tapi bahasa Melayu menjadi perekat di antara semua. Lingua franca ya. Itu sumbangan yang terbesar. Yang kedua, Melayu itu punya lirik-lirik yang metaforanya itu keren banget. Oke. Terus dia punya tarian yang punya etik. Antara laki dan perempuan tidak boleh Bersentuhan, tapi dalam tatapan mata pun juga tidak boleh. Tapi Melayu dalam konteks ini Melayu yang daerah mana aja, Bung? Semua. Bahkan saya Maksudnya Melayunya itu Medan, Jambi, Sumatera Utara, kita semua termasuk juga Sumatera Selatan. Semua. Jadi se-Sumatera itu Anda anggap Melayu semua? Iya, semua. Kecuali Batak nggak Melayu ya? Sebenarnya kalau dari geografis, Melayu itu di luar Jawa, Bali, Melayu ya, termasuk Kalimantan, Maluku bahkan masih. Jadi ada beberapa juga dari daerah yang berpartisipasi di luar Jawa dan Kalimantan. Iya, waktu itu Fadli Padi dari Ujung Pandang, terus Rafli dari Aceh, terus lalu kita buat Rafli itu yang yang penutur itu. Iya. Yang pada saat tsunami Aceh, lagunya setiap hari diputar di Metro TV. Oh, yang nyanyi ya. Sorry. Kalau itu Toa ya, yang penutur itu apa? Pak Toa atau apa? Itu lupa saya. Dan Dan saya mengajak juga bukan hanya para orang-orang yang berada di sebagai artis Melayu, tapi ada reggae saya ajak, ada rock saya ajak. Oke. Kita modifikasi dan itu menjadi warna baru. Jadi festival Melayu ini musik lebih banyak. Musik dan tarian dan makanan. Musik dan tarian. Oh, dan musik, makanan. tarian dan makanan. Oke, berarti cocok sama Sandiaga Uno. Sandi datang tahun 2018. 18 ya. 2018 Sandi datang. Berapa hari itu? 1 hari. Oh, 1 hari. 1 hari aja. Di mana tempatnya? Kita ganti-ganti. Pertama di Crown, yang kedua kali di Bidakara, yang ketiga di Tim, terus di Sultan, terakhir keempat, ke-6, ke-7, ke-8, 9 itu selalu di ABC Mall Ancol. Karena di pinggir pantai jadi lebih pas gitu kan. Budaya Melayu kan budaya pesisir. Iya. Jadi mainnya di pantai terbuka, terus udah berapa kali jadinya? 9 kali. 9 kali dan tertahan karena COVID 2020 sama 2021. Nah, nanti 2022 menjelang Formula E kita akan adakan lagi di Juni itu. Semoga COVID-nya sudah melaksanakan tahun 2020-2021 tapi 4 tahun. Jadi itu, nah selebihnya ya di Ancol. Jadi komisaris Ancol ya sambilan
inilah bikin inovasi-inovasi baru. Sejak 2019 Anda Di Ancol? Iya. 2018 pertengahan. Oh 2018 pertengahan ya. Sekarang 2021. Sekarang 2021. Lumayan lah, karena biasanya kalau di BUMN pusat komisaris itu nggak jelas tuh, kadang-kadang 1 tahun diganti, 2 tahun diganti. Saya Mau-maunya kebetulan, aja. saya kebetulan di Ancol ini nggak tahu kenapa, karena dekat dengan di bawah gitu. Per hari ini sih baru dapat lagi tulisan sudah ada 22 dari karyawan Ancol yang menulis tentang saya. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena di medsos setiap ada masalah tentang Ancol yang diserang saya kan. Iya. Sementara karyawan merasa bahwa yang membela mereka saya. Jadi mereka dengan refleks aja menulis tentang saya untuk menjawab semua hujatan itu. Oke. Jadi, waduh menarik nih. Oke. Anda komisaris utamanya siapa? Komisaris utamanya tadinya Rene Suhardono. Iya. Per kemarin kita ganti dengan Tom Lembong. Oh, Tommy Lembong di sana? Iya, menggantikan itu bekas menteri. Iya, tapi Tom Lembong kan masih enggak lagi ya? Dia di BP apa? Bapak Pam enggak lagi ya? Enggak lagi. Oh, jadi dia setelah dari Gus Dur. SBY. Presiden Indonesia itu namanya Gus Dur. Yang Megawati penggantinya. SBY penggantinya. Jokowi penggantinya. Iya. Jadi setelah dari Jokowi kemarin, Tommy Lembong kan masih di Bapepam. Dibalikin lagi ke Bapepam kalau nggak salah BPKM ya. Oh sorry. Badan Penanaman Modal. Iya kan Bapepam kan. Bapepam itu. Iya kan Badan Penanaman Modal kan. Iya kan. Kemudian setelah itu nggak lagi karena diganti ini. Diganti oleh ini Bahlil. Oh iya. Lalu Bahlil kan jadi menteri kan, Menteri Investasi. Menteri Investasi. Oke. Rupanya dekat juga hubungan Tommy Lembong sama Anies. Tidak ada orang yang tidak dekat dengan Anies. Gitu ya. Termasuk musuhnya. Gitu ya. Ya. Saya teman dia sejak kuliah kok nggak bisa dekat. Karena kalau nggak ketemu aja kali, karena secara komunikasinya mungkin ini ya. Tapi bukan nggak ketemu, susah gitu ya kan. Dengan podcast ini kita protes ke dia. Iya. Coba bayangkan, saya interview Ganjar sudah pernah. Iya. Ya kan? Sandiaga Uno 2 kali. 2 kali. Ya kan? Anies belum pernah. Besok kita pasangin spanduk di sana. Iya. Padahal dia teman saya sejak kuliah. Kan saya sama-sama Anies satu angkatan kan? Satu angkatan. Iya, saya Fakultas Hukum UGM. Di ekonomi. Dia ekonomi, ya kan? Kalau saya kelasnya camat, dia kelasnya presiden. Nah, kira-kira gitu. Iya. Karena saya ketua BEM fakultas, dia ketua senat universitas. Kan begitu. Karena waktu itu kan BEM sama senat. BEM itu tidak naik ke universitas. Eksekutif lokal. Iya. Ya kan? Yang naiknya senatnya. Senat sama senat bertemu, berkumpul jadi satu, pemilihan senat universitas. Menanglah dia. Karena backbone-nya HMI MPO. Karena senat pertama UGM HMI MPO, yang kedua juga ya Anies yang kedua kan. Yang ketiga Elan Satriawan, iya juga. Yang keempat Taufik Rinaldi, iya juga. Nah, yang kelima saya nggak ngikutin lagi. Udah lewat waktunya. Udah lewat waktunya ya, nggak ngikutin lagi. Anda ini kok apa ya? Galak banget tuh kalau Anies dikritik tuh. Enggak juga. Jadi reaksinya kenceng banget tuh kalau di TV. Enggak juga ya. Hah? Enggak juga. Sebenarnya kalau kritiknya itu substansial, saya tambahin datanya. Gitu ya. Contoh. Ya. Pipanisasi air bersih kan nggak jalan. Ya. Saya udah bawel kan di BUMD-nya, di ininya sumber daya airnya dan macam-macam. Kepada Aniesnya juga. Jadi begitu ada yang kritik, ini bahannya lah, sekalian ledakin. Oke. Jadi banyak hal yang saya lebih suka Anies dikritik, tetapi yang substansial. Oke. Nah, kalau kritiknya misalkan, waktu itu awal-awal becak boleh masuk lagi Jakarta, kan nggak masuk akal. Terus yang ngomong DPRD, mau nggak mau kan saya harus jawab. Anda ini buzzer apa anggota DPRD? Gua kan milih lu mewakili gua. Kotak lu cuma setengah. Nah, kalimat-kalimat sedih gitu
bukan dalam konteks kasar. Betawi ya kayak gitu di kayak Jakarta kita bercandanya. Oh, ente Lahir besar di Jakarta, nenek saya Betawi Kebonanas. oh, pantas aja kalau gitu. Ini berarti tanah abang ya. Tanah abang tapi kita tetap sewa. Tanah boleh punya abang ya kan. Gaya menulis, gaya bicara yang begitu saya pindahkan gitu loh, agar kelihatannya lebih lugas aja. Oke. Tetapi dalam banyak hal saya suka kalau Anies dikritik kalau substansial. Karena kalau pemimpin nggak dikritik bahaya. Oke. Nah anehnya, jadi kan gini. Dari mulai dia dilantik 1 hari pertama, ada kata pribumi yang dilepas dari konteksnya. Itu sampai masuk pengadilan loh. Ada yang menggugat. Gugat. Jadi perbuatan melawan hukum. Macam-macam. Gak lama kemudian bunga plastik yang ada di sepanjang Sudirman habis-habisan. Yang beli Ahok. Cuman karena di tiap 22 Juni ditaruh aja lagi sama itu. Udah potret segala macam. Terus pada saat pedestrian Sudirman lagi yang bunga plastik yang sebentar itu. Yang hiasan yang sebentaran itu. Ya. Itu kan habis dikritik. Iya, yang beli Ahok gitu. Zaman Ahok. Oke. Terus jembatan di Kemayoran ambruk. Semua rame. Begitu tahu bahwa Kemayoran itu yang bikin jembatan ini bukan Pemprov, Seknek, berhenti lagi semua gitu. Oke. Jadi yang terjadi adalah penzaliman yang gak habis-habis terhadap Anies. Saya diam, gak banyak bicara, diam aja. Aiman Wicaksono Kompas TV yang brengsek. Iya, kenapa? Saya kagak mau muncul. Bro Aiman. Iya, Aiman yang awal. Iya. Saya sudah lama tidak pernah mau muncul di TV. Aiman minta, "Bang, ayo lo bang, ngomong lah semuanya." Udah lah man, gue ogah man, muka jadi wajah publik tuh nggak enak. Apa yang dilakukan? Dia WA ke Anies. Anies katakan, "Hadir is good." Itu kan instruksi udah. Majulah saya dari Aiman ke YLC kemana-mana ya terus sampai hari ini.